Ada segel bintang 4 di antara alis Xiaoyan, dan segel bintang keempat hancur pada saat ini. Tiba-tiba, kekuatan darah yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Namun, Xiaoyan Broken Star hanya memiliki satu tujuan, yaitu berhasil memadukan teratai kembar guntur dan api di depannya. Terlepas dari cederanya saat ini, meskipun dia terluka parah, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dua atribut berbeda, di bawah penindasan paksa Xiaoyan, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda naga. Ini seperti memurnikan ramuan dan memurnikannya pada saat ini, itu harus sangat teliti. Kekuatan jiwa Xiaoyan Yujing dilepaskan tanpa syarat, dan Chen Su Lingjue berlari dengan liar. Hanya situasi ini yang memungkinkan mereka membentuk postur check and balance. Su Wanzan terus menekan telapak tangan cahaya hitam raksasanya, meskipun Xiaoyan melawan dengan kekuatan bintang yang hancur. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak bisa bertahan lama. Melihat senyuman dengan seluruh daging dan darahnya hancur, Su Wan mencibir. Pada saat yang sama, di kapal dewa palsu tertentu, Su Wan sedang duduk di singgasana, memegang dagu dengan jari, mengamati pemandangan di depannya dengan penuh minat. Saya mendengar bahwa Yang Mulia pernah melihat peristiwa ini di masa depan, dan itu memang benar. Sue Anxing bertanya. Sang ratu masih melukis, dengan ekspresi serius. Apa yang ingin Anda dengar dari saya? Apakah jawabannya benar atau salah? Jawab ratu. Tentu saja itu benar. Su Anxing berkata dengan serius. Mungkin benar, kalau tidak, orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan terpikir untuk bunuh diri untuk mengubah jalan ini. Sang ratu berhenti sejenak, memegang pena dan tirai tinta di tangannya. Dia mundur selangkah dan melihat kekurangan dari karyanya. Pernahkah Anda melihat ke atas dan melihat calon tuan ini? Reinkarnasinya sedang sekarat, kata Su Anxing. Ketika ratu mengangkat kepalanya dengan wajahnya yang sangat cantik, Su Anxing terkejut ketika dia mendarat di pipinya. Keindahan seperti itu memang jarang ada di dunia. Melihat Xiaoyan yang berjuang untuk hidup dirinya sendiri dan berlumuran darah. Mata sang ratu acuh tak acuh, lalu dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan melukis. Apakah kamu tidak akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya? Kamu cantik sekali, aku tidak akan menghentikanmu, andalkan kemampuanmu sendiri, jika kamu bisa menyelamatkannya, kamu harus melanjutkan dengan ketenangan pikiran. Semua yang saya butuhkan. Sang ratu berkata dengan tegas, dan dia tidak tahu apakah dia tidak peduli atau sangat yakin akan hal itu. Itu berarti reinkarnasi Murakami gagal. Apakah dia masih punya waktu untuk melanjutkan reinkarnasi? Su Anxing berpikir itu terlalu aneh. Ratu tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Xiaoyan sekarang dalam situasi putus asa. Bahkan jika dia berhasil menampilkan keterampilan bertarung yang cukup kuat untuk membunuh Siksu Wanzan, paling banyak dia hanya bisa membunuh Taixu saja, dan dia tetap tidak bisa menerobos. Ratu, jangan menipu dirimu sendiri, dia tidak akan meninggalkanmu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berdiri di depanmu hidup-hidup. Su Anxing berkata perlahan, sementara ratu diam. Semakin sering hal ini terjadi, Su Anxing menjadi semakin tidak terduga. Seolah ingin mengatakan, kami akan menunggu dan melihat. Su Wanzang memandang Xiaoyan yang ditopang secara paksa di bawah telapak tangannya. Meskipun tubuhnya roboh, dia tidak dikalahkan. Su Wanzan dikejutkan oleh kemauannya yang kuat dan ledakan energinya yang tiba-tiba. Tampaknya pertarungan ini hanya ada untuknya. Tapi sekarang Xiaoyan semakin sering bertarung, dan semakin kuat dia, semakin dia menggunakan metode yang semakin keterlaluan. Sungguh luar biasa bahwa dua kekuatan aturan yang sangat kuat, hati api dan hati guntur,
ada dalam satu orang pada saat yang bersamaan. Ketika Su Wanzan melihat Xiao Yan, yang masih berjuang untuk bertahan, dia segera mengangkat tangannya lagi, dan pedang pengejar jiwa Suemi keluar. Dengan lambaian tangannya, pedang pengejar jiwa berubah menjadi cahaya hitam dan menikam Xiao Yan. Pedang jiwa penghancur kehampaan menembus dada Xiao Yan secara langsung, menusuknya. Tiba-tiba, lubang darah ganas muncul di dada Xiao Yan. Tidak, Xiao Yan memuntahkan seteguk besar darah, matanya merah, dan seluruh matanya menjadi merah darah. Persetan untukku. Seluruh tubuhnya gemetar saat ini dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan, mencoba menyatukan kedua perubahan ini guntur dan api, apapun yang terjadi. Melihat ini, Su Wanzan mendengus dan menatap Xiao Yan. Dia sepertinya berada di ujung panahnya. Dia mengangkat kedua jarinya dan pedang pengejar jiwa Su Mei berbalik lagi dan kemudian menyapu ke arah Xiao Yan. Anda tidak punya peluang. Pedang pengejar jiwa Su Mei langsung menuju ke kepala Xiao Yan. Pedang ini sepertinya hendak memenggal kepala Xiao Yan. Tak lama kemudian, dua pasang guntur dan api tidak dapat menyatu sepenuhnya, sebagian meletus dengan ledakan dan nyala api yang dahsyat, dan Raja Petir menutupi tubuh Xiao Yan. Garam putih yang terkandung di dalamnya tiba-tiba muncul, menyebabkan Su Wan mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Dia jelas khawatir tentang hal ini. Ketika Su Wanzan melihat Xiao Yan lagi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Teratai api yang bersinar dengan 3 warna berputar perlahan, dan di dalamnya terdapat dinding guntur yang berputar ke arah berlawanan. Xiao Yan berhasil. Saat ini, Xiao Yan terengah-engah. Xiao Yan terengah-engah, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Adapun pedang pengejar jiwa Su Miejui, melayang di depan guntur dan api Xiao Yan. Pedang itu bergetar dan sepertinya tidak bisa mendekat. Terlihat dengan mata telanjang, ujung pedang pengejar jiwa Void, yang paling dekat dengan kekuatan guntur dan api, mulai terbakar perlahan. Aku sudah lama tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti ini. Sudut mulut Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tubuhnya hancur menjadi 2 bagian. Sekarang dia telah jatuh dari jiwa bintang 5 menjadi jiwa bintang 3. Tetapi saat ini, Xiao Yan berada di tempat musuh, dan dia tidak punya pilihan lain jika ingin bertahan hidup. Untungnya, jarum ganda petir dan api berhasil dipadatkan dengan anti-inflamasi, dan sekarang mungkin ada peluang. Pupil Kuanzan menyusut. Dia jelas merasakan fluktuasi jantungnya yang berdebar-debar, dan menyaksikan fluktuasi dahsyat yang luar biasa dari bunga teratai yang terus memancar. Apa gunanya berpura-pura menjadi hantu? Terlepas dari resikonya, Su Wanzan terus bergerak maju dengan 2 jari untuk mengaktifkan pedang pengejar jiwa Suemi, dan menusuk ke depan dengan kuat. Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang pengejar jiwa Void menembus teratai ganda. Setelah masuk, pedang itu tidak keluar lagi. Dengan suara keras, pedang jiwa Su Mizui benar-benar meledak di dalam. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya segera keluar, mengeluarkan suara kesakitan yang sangat menyedihkan. Tapi hanya Xiao Yan yang bisa mendengar teriakan tersebut, yang berisi rasa terima kasih padanya. Beraninya kamu menghancurkan pedangku. Su Wanzan masih menolak untuk menyerah. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan gabungan api guntur di depan Xiao Yan sangat kuat, semakin dia melakukannya, dia menjadi semakin bersemangat. Saya melihat urat biru menonjol di dahan pinguin, dan aura di tubuh mereka meningkat dengan cepat. Aura Wanzange melonjak begitu cepat, meskipun dia tidak dapat mencapai transendensi tingkat keempat. Tapi di level ketiga dia pasti tak terkalahkan. Ini adalah aturan kebaikan, semakin banyak Anda berjuang, semakin keras Anda berjuang.
Ini adalah pertama kalinya saya melihat Wan Zhanghe menggunakan kekuatannya setelah datang ke Sensi. Orang ini tidak dapat mengubah situasi apapun yang terjadi. Wajah Su Wanzan muram saat ini, dan dia menginjaknya dengan telapak kakinya. Sosok itu menghilang seketika, dan kecepatannya sebanding dengan guntur ekstrim milik Xiao Yan.